Ya, kayak emosi. Kamu yang panas ya. Kamu panas, selalu mengatakan bahwa Farlok itu dibantu, di depannya ada orang-orang yang membantu data. Ya, itu omongan dia. Di mana-mana dia komentarnya seperti itu. Tapi naik nggak pernah berani. Ya, naik nggak pernah punya keberanian. Saya lanjutkan. Nah, dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang berkaitan dengan pasal 433, 434 dijuntukan dengan 441, 126, maka kita akan bisa melihat akan sangat mudah sekali oleh kuasa hukum, penasihat hukum dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa untuk mematahkan. Kenapa? 433 dan 434 sebagai pasal pokok atau primer ini, di dalam salah satu ayatnya, kalau 433 itu di ayat 3, di 434 itu ada di ayat 2 huruf A, ada sebuah ayat yang nanti akan bisa menyelamatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan mudah, yaitu bukan merupakan tindak pidana jika dilakukan demi kepentingan umum. Maka ini lolos. Makanya kenapa Jokowi stres. Kuasa hukumnya juga merasa bahwa nggak mungkin ini kalau nanti seandainya pasal 32 yang diperadilatkan oleh Roy Suryo itu nanti diakomodir atau dikabulkan gugatannya, maka bisa dipastikan 99% Jokowi akan kalah. Kecuali dilakukan kriminalisasi ya. Jokowi akan kalah kalau pasal 32 di mana pra-peradilan gugatan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, kenapa sampai saat ini Jokowi begitu stres? Silakan lihat urap di muka Jokowi itu semakin banyak. Saya nggak menghina ya. Kalau nggak percaya silakan perhatikan. Bagaimana aura dan muka dari Jokowi. Ini orang sepertinya nggak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Orang ini sepertinya memang dalam sebuah tekanan psikologis yang luar biasa. Lihat langkahnya makin tertatih-tatih. Bahkan di salah satu ya, setiap sorot kamera itu seolah-olah dia seperti sekarang rambutnya semakin botak dan seperti kakek Sugiono. Kalian tahu kakek Sugiono kan? Ya, mirip sekali. Lihat ekspresi wajahnya. Lihat bagaimana dia berjalan. Lihat bagaimana aura wajahnya. Orang ini nggak pernah bisa tidur tiap malam. Ya, orang ini sepertinya memang sedang dilanda rasa stres yang sangat luar biasa karena ini tidak akan pernah berhenti. Roy Suryo dan Dr. Tifa nanti seumpama dikriminalisasi, akan muncul Roy Suryo dan Dr. Tifa yang lainnya jika ternyata Roy Suryo dan Dr. Tifa diputuskan bersalah tanpa pernah memperlihatkan ijazah, akan muncul ribuan seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan orang ini seumur hidup akan tidak tenang. Walaupun nanti akan banyak mengorbankan orang yang masuk penjara, tidak akan pernah berhenti orang takut untuk membongkar ini. Dan hidup orang ini tidak akan pernah bisa tenang. Kenapa? Karena kalau nanti seumpama tidak dibuka di pengadilan, bahkan sampai nanti sampai dia mati, ya, maka bisa dipastikan akan muncul sebuah stigma yang melekat di dalam keluarganya. Hei Gibran, bapakmu pemalsu ijazah. Hei Kaisang, bapakmu pemalsu ijazah. Hei Janetes, kakekmu pemalsu ijazah. Itu tidak akan pernah bisa dihilangkan jika sampai nanti seandainya Jokowi mati tidak pernah memperlihatkan ijazahnya. Ini akan terus melekat stigma ini di keluarga Jokowi. Setuju nggak teman-teman? Tanggapan menghancurkan argumen Farhan Parlok. Dengar baik-baik ya. Ini saya jawab langsung semua omongan Farhan Parlok yang sudah kelewat batas ini. Kamu ngomongin pasal 433 ayat 3, pasal 434 ayat 2 huruf A, bilang demi kepentingan umum jadi bukan tindak pidana. Halah, jangan asal kutip pasal seolah kamu ahli hukum. Kepentingan umum itu bukan alasan buat menuduh orang tanpa bukti sama sekali. Kalau tuduhanmu palsu, ditutupi kata demi kepentingan umum. Itu namanya penyalahgunaan alasan. Itu namanya fitnah berkedok kebenaran. Hakim tidak akan tertipu trik murahanmu ini. Kamu bilang kalau pra-peradilan pasal 32 dikabulkan, Bapak Jokowi kalah 99%. Itu cuma mimpi burukmu saja. Proses hukum itu berjalan berdasarkan bukti nyata, dokumen sah, fakta yang terang, bukan berdasarkan omongan besar atau takhayulmu. Kuasa hukum Bapak Jokowi tenang-tenang saja. Yang stres itu justru kamu yang mulai kehabisan akal dan alasan. Terus kamu berani komentari kondisi wajah, aura, tidur Bapak Jokowi? Itu sudah penghinaan yang tidak ada obatnya. Kamu bukan dokter, bukan dukun, bukan juga orang terdekat beliau. Berani-beraninya kamu menebak-nebak kesehatan dan ketenangan hati orang lain. Yang terlihat stres dan tidak tenang itu justru kamu. Seperti orang gila di pinggir jalan yang asik sendiri dengan dunianya. Tidak mau dengar fakta, hanya sibuk berteriak-teriak dengan kegilaanmu sendiri. Kamu ancam akan muncul ribuan Roy Suryo dan Tifa Fauziah, dan stigma pemalsu ijazah akan melekat selamanya di keluarga beliau. Sekali lagi saya katakan, stigma itu hanya akan menempel di mulut orang yang suka berbohong sepertimu. Selama fakta dan dokumen asli sudah ada, sudah diverifikasi, sudah sah secara hukum. Omongan jahatmu itu cuma debu yang akan hilang tertiup angin. Kamu bilang ketakutan orang membongkar kebenaran, justru sebaliknya. Yang takut dibongkar kebohongannya itu kamu, Roy Suryo, dan kawan-kawanmu. Kalian lari ke sana kemari, ganti topik, cari celah pasal, karena kalian sadar betul, tidak ada satupun bukti nyata yang kalian punya. Jangan harap ancaman kosongmu bisa membuat Bapak Jokowi atau keluarga beliau gemetar.
Yang hidupnya tidak tenang selamanya itu orang yang menanam kebohongan dan membenci kebenaran. Semula dari sakit hatimu yang mendalam itu, Farhan, dunia tidak akan berhenti berputar cuma karena kamu asik dengan kegilaanmu sendiri.